من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita berkumpul di masjid yang tercinta ini. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hafalan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi dan saling tilawah yang akan dibawakan oleh Rafiqul dan Alia. Ila akhir kita pada tanggal Rasulullah. Agar kami percayakan padanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya MSC akan dibawakan oleh Fikra, Aziza, dan Kaila. Di Fikra, Aziza, wa Kaila, kalian akan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita 3 nikmat, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat salam umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, berbapakan Abdullah, beribukan Aminah, Farid Panji kota Madinah, intan berlian di dalam surga, imam di waktu salat, jenderal di waktu perang, bertumpahkan darah, bermandikan keringat, bernafaskan di ujung pedang demi tegaknya kalimatullah la ilaha illallah, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami tidak akan memperpanjang kata mukadimahnya. Kami akan menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali mengatakan perkataan kepada mereka, dan janganlah membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada keduanya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikianlah firman Allah tentang birrul walidain. Menurut Ibnu Balaghah, pada ayat tadi terdapat unsur nafi dan unsur isbat, yakni pada kata Allah ta'budu illa iya. Kemudian pada ayat ini terdapat 2 perintah Allah kepada kita. Yang pertama, perintah untuk menyembahnya. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dari itu, durhaka atau melawan kepada kedua orang tua merupakan dosa yang besar. Menurut ilmu usul fikih, ini adalah mafhum mukhalafah bahwa kitab yang mengandung perhatian. Jangankan memukul, menganiayanya, ataupun menendangnya, mengatakan saja tidak diperbolehkan karena sudah termasuk dosa dan dapat menyinggung perasaannya dan dapat menghancurkan kalbunya. Padahal sejarah telah mencatat tiada kesuksesan dan kebahagiaan yang diraih tanpa restu dan doa dari kedua orang tua. Siapakah itu Alqamah? Seorang sahabat Nabi yang soleh tapi sulit ketika hendak meninggal dunia. Siapakah itu Kan'an, putra Nabi Nuh yang ditinggalkan Allah dengan banjir? Siapakah itu Malik yang mereka itu adalah orang-orang durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga tidak mendapat kebahagiaan di dalam hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki. Kaum muslimin rahimahullah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan pintu surga
selagi mereka masih ada. Banyak saudara kita di luar sana yang menangis di atas pusara karena orang tuanya sudah kembali ke rahmatullah. Dari uraian tadi dapatlah kita ambil kesimpulan. Inilah konsekuensi logis. Anak yang soleh adalah anak yang bisa mengharmoniskan kehidupan keluarganya. Bukan sebatas itu saja. Kelak di akhirat mereka akan berkumpul bersama-sama mendapat rahmat dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli kelapa dengan sepak, oleh-olehnya buah rambutan. Anak durhaka tidak akan laku, anak soleh jadi rebutan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibawakan oleh Nela Sigit. Kepala Nela Sigit dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati terasa remuk, langit seakan runtuh, kapal berlabuh, terkoyak badai kehidupan. Angin hempaskan segala harapan, tinggalkan angan-angan kehidupan. Tidak mungkin ini terjadi. Semua sudah diperhitungkan, usaha sudah dikerahkan sekuat tenaga, melangkah menuju harapan. Namun kenyataan, mimpi-mimpi di tengah jalan, apa daya hanyalah manusia biasa. Tak memiliki kuasa dalam menunjuk ingin. Rasanya semua berjalan normal sesuai harapan. Menggapai tujuan namun tidak kenyataan. Tak sejalan dengan pemikiran. Takdir tak sejalan dengan kemauan. Apa daya, hanya bisa dalam doa. Namun ini cara Tuhan untuk memberi pesan agar berbahagian dalam mencapai tujuan. Asal hanya sekedar ujian bagi ketegaran hati dalam mencari sang ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Alhamdulillah. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Arwin AMK Abadaro. Kepada Ustaz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita pendek tapi menarik. Mau dengar nggak? Cerita pendek tapi menarik. Mau dengar? Di zaman Rasul, bukan sahabat saja yang berkunjung ke rumah Rasulullah, tetapi Rasul bersama sahabat juga berkunjung ke rumah sahabat-sahabat yang lain. Hari Senin adalah giliran sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu setengah jam Rasul beserta rombongan akan masuk. Itu pintu rumah sudah buka lebar. Ini aneh. Abu Bakar As-Siddiq setelah pintu rumah dibuka lebar, Rasul sudah tampak dari jauh. Abu Bakar As-Siddiq lari ke belakang, sembunyi di balik tirai. Rasul tidak tahu masuk rumah siapa saja kalau belum mu'adzin salami, menebarkan salam. Rasul membaca salam di saat itu terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hidungnya naik,
bibirnya bergerak, tapi suara tak terdengar. Contoh, terdengar benda? Terdengar benda? Nah, sama. Karena Rasul tidak mendengar jawaban dari Abu Bakar Siddiq, Rasul mengulang sekali lagi. Terdengar jelas oleh Abu Bakar. Jenggotnya bergerak, hidungnya naik, tapi bibir suara tak terdengar. Contoh, terdengar tak? Maka diulang oleh Rasul agak keras, tapi tidak marah. Contoh, ya, apa kata Rasul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekencang itu jawaban Abu Bakar Siddiq. Ada orang yang salah karena sakit hatiku, suaranya tak terdengar, tapi mulutnya komat amin. Maka yang memasukkan kamu ke surga hati bil kalami, baikkan perkataanmu. Wa absin salami, tebarkan doa selamat. Yang ketiga, wasilil arhami, hubungkan tadi silaturahim. Kita tidak 1.000 di sini. Kalau 1.000 kita gimana cara ibu melahirkan sebenarnya ini? Kita tidak satu bapak, tapi kita ya juana sudah melakukan min zakari wa unsa, berbangsa-bangsa, bersuku untuk saling kenal-mengenal antara satu dengan yang lain. Di hatiku adalah kamu, di hatimu adalah, jangan ada dusta dan kata. Itu baru pengantar. Itu baru pengantar tentang salam wa absin salami, tebarkan doa selamat. Bapak sudah tebarkan, berjawab alhamdulillahirabbil. Sekarang baru kita mulai. Kita awali dengan perkataan yang terindah, yang terbaik, yang berat timbangannya lebih berat dari bumi dan langit. Apa itu? Perkataan alhamdulillahirabbil. Kenapa saya? Kenapa Anda? Kenapa kamu memuji Allah? Kenapa? Karena udara tak pernah bergoli, air melimpah dalam bumi, dalam lautan sungai, sumber kehidupan abadi. Siapa yang ngasih? Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Coba tanya, siapa Tuhan kita? Allah. Terus, Putri, siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Allah itu? Allah. Siapa Allah itu? Tuhan itu adalah Allah. Allah itu bukanlah Tuhan. Coba. Siapa Tuhan Anda? Allah. Siapa Allah itu? Bukan Tuhan. Kok Pak Ustaz berani begitu? Coba dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu siapa Allah itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Apa artinya? Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda
tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Yang berpikir ke belakang. Coba, yang berpikir ke belakang. Baru ya, santri-santriwan angka. Bukan berpikir. Banyak orang yang berpikir tapi tak berakal. Jahannama kasiram, mencampakkan masuk neraka jahanam. Hanya berpikir. Yang mengazankan bapaknya, yang mendengar ibunya. Kemarin ini sudah itu apa kata dia? Berarti salah dia. Dianya siapa? Jangan tanya kepada rumput yang bergoyang. Semua kita telah dengar. Dia mengazankan ayahnya. Ayahnya seorang kiai. Lalu dia katakan macam-macam tentang azan. Berarti ayahnya jawab sendiri. Tahu kan? Jawab sendiri. Jadi jangan salah ngomong lah. Semoga bapak nanti salah ngomong. Ya Rasulullah. Siapa itu? Rasul keputusan Allah. Itulah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang mati-matian biar bersilang keris di leher, meskipun berkilat pedang di mata. Namun dia maju ke medan juang dan lain dan tak bukan untuk membawa kehidupan umat manusia ke jenjang keselarasan antara dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina. Ya Allah, ingat siapa Tuhan kamu Allah? Siapa Allah itu? Pencipta langit dan bumi, seluruh makhluk yang ada. Angkat tangan. Allahu Akbar. Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Imam Hanafi. Allahu Akbar. Imam Malik. Allahu Akbar. Imam Hambali. Yang tidak ada imamnya Allah. Ada itu. Sombong, berku, takabur. Jadi terserah. Begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Tapi jangan saling salah menyalahkan. Yuk kita atur. Yuk kita bicara secara baik-baik. Jangan saling menyakiti. Nah, ya Allah, berilah kami kebahagiaan hidup di atas dunia. Wa ardi ma syi'ta fa innaka muqallib. Cintai yang 5 ini. Mana 5? Pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, kekuasaan. Cintailah 5. Islam didirikan berapa? 5. Raih. Kalau dapat di generasi yang 5 ini anak Sumatera Barat, maka Sumatera Barat berlantaikan emas. Pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, kekuasaan 5. Kita sedang mencari itu. Tapi jangan lupa, Isma syi'ta fa innaka mayyit. Kamu boleh hidup sesuka hatimu, suatu saat kamu pasti mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terkubur di pembaringan, keluarkan dari kamarnya. Kalau meninggal dalam kamar, nanti kita cerita banyak. Nah, yang sama-sama kita hormati, buya kita, pimpinan sekolah kita, pimpinan pesantren kita, dan disebutkan nama dan gelar, yang duduk berhadapan dengan kita, menghormati kita. Semua anak-anak kami yang belajar
di tempat ini, di pesantren ini, di sekolah ini, namanya saja sudah tersohor kemana-mana. Ya. Ustadz Adios lahir di Meninjau. Buya Hamka kalau turun dari kilo 44 sebelah kiri arah ke Sungai Batang. Ustadz Adios arah ke kanan di Bayur. Disitulah kami dibesarkan. Tapi Buya kami telah pergi, tapi namanya tetap hidup. Moga-moga kita tetap mempertahankan nama baik apa yang ada ya di depan sana, di sini. Di mana akan belajar di ya, Hamka, bukan baik. Sebenarnya ya di SMP, di SMA, di TK, di SD, Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah. Bukan pulang pergi kita di sini, tapi dimondokkannya Pak. Dimondokkan di sini. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Kami guru-guru, kami ustaz-ustaz, kami buya-buya min hawasi, wal aku minkum, seru, ajak. Bapak tampil di sini komentar dari Bapak. Karena orang Minang mengatakan meninjau padila masa, batang kabeh bertimbul jalan, hati risau di bawah galak, bak panen mengandung hujan. Apa maknanya? Yang paling berat ngasihkan ceramah di depan guru. Kau yang di belakang ambo, yang di depan ambo, boleh sampai ambo guru-guru sadon. Carilah dia anak Pak. Kalau banyak anak guru terus ada banyak yang boleh disalah. Tetapi sampaikan beribu ani walau ayat, sampaikan walaupun dapat satu ayat, diterima alhamdulillah, tidak diterima tidak masalah. Kaberang, kalian, yang penting waktu kumingku dengan hikmah peringatan Isra Mi'raj kita mantapkan keimanan dan ketakwaan di era pandemi. Alhamdulillah. Takwa apa? Setelah beriman dan kita jamin sesuatu beriman pergi ke negeri yang bisa diterima Islam ini bukan manusia banyak, tapi yang bisa menerima tentang Isra dan Mi'raj ini orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kita baca dalam sebuah buku yang dikarang oleh Profesor Kiai Haji Baharuddin dalam bukunya Menjelajah ke Ruang Angkasa. Cahaya bisa menembus langit pertama. Menurut buku yang kita baca itu selama 4 juta tahun. Mbak, tahu 4 juta tahun. Ini dah masuk akal. Memang dah masuk akal. Itu mukjizat yang kedua. Anak bapak yang SMA yang SMP udah tahu. Ya. Tetapi Rasul bukan jalan sendiri, tapi Rasul diperjalankan sesuai dengan firman Allah yang dibacakan oleh teman kita tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam
minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un. Ada kata-kata tasbih, maha suci Engkau ya Allah, maha besar Engkau ya Allah, maha perkasa Engkau ya Allah. Hanya dengan sepertiga malam Rasul pun sudah sampai ke Mekah Al-Mukarramah kembali setelah Engkau panggil ke Sidratil Muntaha. Mana dasarnya? Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'aw nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Itu bukan hadis, itu bukan syair, itu firman Allah dalam surat An-Najm atau An-Najm. Membenarkan Allah bahwasanya sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril di mana? Di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ini yang sedang diolah. Apakah surga itu tempat kediaman orang-orang yang beriman setelah kiamat nanti? Tidak. Lalu surganya siapa? Surga tempat Adam dahulu. Di situ dahulu Adam, kata sebagian para ulama. Di mana itu? Di dekatnya ada surga, di Sidratil Muntaha. Surga itu tempat apa? Tempat tinggal. Tinggalnya siapa? Ada yang mengatakan tempat tinggalnya Adam dan Siti Hawa sebelum disuruh turun ke bumi. Turunlah engkau ke bumi, berarti di atas. Kalau begitu memang tidak bisa diterimakan. Yang bisa diterima ini siapa yang buat ini? Yang bisa diterima adalah orang-orang yang beriman. Inilah kita. Siapa orang yang beriman itu? Allazina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Itu yang memanggil, ya Rasulullah, ya Habibillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Diperjalankan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Kenapa Allah berbuat demikian? Karena di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al
harus di dalam kesedihan itu ada kegembiraan. Rasul sedih, Khadijah istri beliau berpulang ke rahmatullah. Rasul sangat sedih, paman beliau Abu Talib berpulang ke rahmatullah. Dua itu yang membela mati-matian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur Khadijah hampir mencapai 65 tahun, lututnya sudah mulai sakit, kena asam urat, dalamnya sudah begini. Khadijah sedang duduk, Rasul baca salam, dijawab oleh Khadijah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suamiku sudah datang. Dijemput Khadijah ke depan. Dijemput oleh Khadijah ke depan, dipegang tangan Rasul, dibawa masuk ke dalam. Duduk Rasul ketika itu bukan di kursi, tapi di tikar yang terkaya di kota Mekah sebelum Rasul menikahi Khadijah adalah Khadijah. Tapi habiskan harta benda kita ini untuk kejayaan Islam. Sesudah Rasul duduk, Khadijah bersandar ke dada Rasul, meleleh air mata Khadijah. Kenapa menangis? Apa kata Khadijah? Aku semakin tua, perjalanan Islam yang suamiku bawa sangat berat. Andaikan aku telah berpulang ke rahmatullah nanti, mungkin tulangku telah memutih, Islam belum juga jaya. Bawalah cangkul ke kuburan aku, gali kuburan aku, ambil tulang-tulangku. Kalau itu laku dijual, jualah demi menegakkan agama Islam. Meleleh air mata Rasul mendengarkan itu. Bibir Rasul sudah pecah-pecah. Seharian berdakwah tak dapat air. Tak dapat air. Menyebabnya orang Minang. Orang Minang ini alun takile katakanlah mulai sangko 30-an. Alun kaliye lah tamakan Rasul adime masuk buah. Apa yang di air langsung ibu air. Tapi Rasul sampai ke Masjidil Aqsa, ya, dia salat 2 rakaat. Ada beberapa tempat, ya. Yang pertama, ketika Rasul dibawa Jibril dari Masjidil Haram, dipegang tangan Rasul. Rasul bertanya, hendak kemana kita Jibril? Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Setelah pamannya meninggal, Rasulullah tidak bisa jamin keselamatan Rasul untuk di Mekah. Rasul pergi ke negeri Taif. Di situ ada wabah. Tapi informasi sudah sampai ke negeri Taif. Dilempar Rasul dengan batu. Rasul pun lari. Satu batu kena ke Rasul, keluar darah. Ditampung oleh Rasul dengan tangannya. Jibril saja menangis melihat. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, biarkan darahmu menetes ke negeri Taif ini. Kalau sempat jatuh darahmu setetes di negeri Taif ini, aku balikkan negeri Taif ini. Kalau tiba dia awak lagi kira, mungkin mau lakuin dengan awak tidak habis dan negeri kok. Habis dulu. Tapi Rasul tidak ditampung dengan kuat. Tidak. Kenapa tidak ya Muhammad?
Tidakkah kamu dendam? Tidak. Tidakkah kamu sakit hati? Tidak. Kenapa? Dia tidak tahu siapa aku ini. Allah. Langsung Rasul balik ke Mekah, tidur di pojok Ka'bah. Malam itu dicolek pinggangnya oleh Jibril. Ya Muhammad, bangunlah. 27 Rajab Rasul membuka mata, dilihat di kanan orang tak ada. Di kanan orang tak ada. Suara terdengar. Kalau tidur jawab, dia terpalari. Tidur lagi lah, tidur. Dicolek lagi, ya Muhammad, bangunlah. Dilihat ke Rasul sudah ada orang, tapi suara orang jelas terdengar. Ini mungkin hayalan saja. Colek yang ketiga, ya Muhammad, bangunlah. Aku Jibril, disuruh Allah untuk menjemputmu. Duduk Rasul. Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihi nusyur. Bacaan pertama ucapkan Rasul. Maha suci. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku sesudah matinya aku, dan pasti kepada Allah aku kembali. Dipegangnya tangan aku oleh Jibril, dipegangnya. Rasul yang bilang dalam beberapa hadis kita baca, berarti benar terjadi, bukan mimpi, bukan hayalan. Hendak kemana kita ya Jibril? Dari Masjidil Haram kita berangkat ke Masjid Aqsa di Palestina. Dengan apa? Dia tunjuk. Itu kendaraan kita, besar daripada keledai, kecil daripada kuda. Bisa tuh. Allah yang berkasa. Lalu berapa kecepatan kendaraan kita ini? Kalbatun, seperti kilat dia menyambar. Kabar Quran kan? Surah Baqarah. Bisa diterima akal? Lah. Yang bisa diterima orang-orang yang beriman. Kenapa kamu baca takbir Allahu Akbar? Matamu melihat ke tempat sujud, bibirmu melihat ke dada. Orang yang beriman bertakwa itu tahu benar siapa Tuhannya Allah, siapa Allah itu pencipta langit dan bumi. Sebentar lagi aku akan masuk tanah. Maka habiskan kesombongan. Cantiknya wajah Tuhan, manisnya senyummu. Kau sudah mati? Masih cantik juga? Masih juga? Makanya jangan sombong. Bila diri memang ku pandang sang angku dan sombong menipu dada. Kalau tidak saya tidak selesai. Itu makanya kalau haram, kalau diangkat tangan lalu ke pinggang, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Yang benar Allahu Akbar. Melihat ke tempat sujud, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ini saya punya jabatan, pangkat, kedudukan. Tetapi kalau roh sudah diambil Allah, terhempas ke bumi. 5 kain putih berbalut diri, diikat dengan 5 ikatan. Kenapa 5 ikatan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tidak melaksanakan itu munafik. Ayatul munafiqun salasun, iza hadasa kazaba. Tanda orang munafik itu 3. Bila berkata dusta, bila janji ia mungkir. Kita janji dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Janji. Jadi walaupun manusia itu tak percaya, tak beriman kepada Allah,
ketika roh ditiupkan dia sudah janji dengan Allah. Berarti dia Islam. Ada orang kafir itu kalau meninggal waktu kecil masuk surga. Kenapa? Kullu mauludin yuladu fitrah. Semua anak lahir suci bersih. Yang menyesatkannya ibu bapaknya. Maka kalau anak kita dimondokkan di sini untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, pandemi ini datang dari Allah. Kenapa datang? Karena mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga akan dosa-dosa atau Allah mulai dengan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada yang berwirang. Orang yang beriman menerima tentang Isra Mi'raj. Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar belum Siddiq lagi. Kawanmu bercerita, dia sudah sampai di Muntaha, balik lagi ke bumi, percayakan engkau. Siapa yang bicara itu kawanmu, siapa kawan aku Muhammad? Lebih dari itu aku yakin. Khadijah begitu juga. Abu Jahal menolak. Gilo Muhammad. Kemana kami gilo? Orang yang masuk, yang itu Rasul keluar lagi. Taturian nyawa gilo. Udah pilih. Tapi orang yang beriman, sami'na wa ta'na, itu makanya diadakan pagi hari ini Isra dan Mi'raj. Untuk apa? Untuk memperjelas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu waktu habis. Tinggal 6 menit lagi. Sebenarnya panjang nih, 3 jam. Sampai di Muntaha, ya, sudah salat 2 rakaat di sebuah masjid. Rasul disuguhi 2 gelas air. Bukan sekali itu. Sekali ini diboleh. Kapan datangnya? Tidak tahu lah. Karena Rasul sebelumnya 2 kali air. Kamu kan tak Rasul? Bukan sekali. Disuguhi 2 gelas sama airnya, susu putih warnanya, ya. Sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, sama. Tapi Rasul Jibril di belakang menggigit, Pak. Menggigit tangannya, menggigit tubuhnya. Kenapa menggigit? Karena ada 2 air. 1 air yang suci, mensucikan, suci untuk diminum, ya. Tapi tidak suci untuk berwudu. Air apa itu? Air susu. Yang 1 air apa? Yang memabukkan. Dulunya air tua. Tapi Rasul mengambil sebelah kanan. Dibuka oleh Rasul contoh. Contoh kamu lihat. Contoh. Bahwa harus banyak contoh, jangan banyak bicara. Contoh nado. Contoh. Dibuka. Contoh. Kan diminum. Sebelum air boleh minum, ada baca. Salam. Sebelum air boleh minum, ada baca. Bergolek kamu di pusara orang tuamu,
Jadi anak pelawat, bergolek kamu di pusaran orang tuamu sudah meninggal, lalu kamu angkat tangan, ya Allah, ampunkan dosaku kepada ayah bundaku. Allah jawab, wala yahillu, haram bagi aku mengampunkan dosamu kepada ayah bundamu, kepada saudaramu yang kamu sakiti. Kenapa haram? Karena ini menyangkut hablum minanas. Jadi kalau ada sifat nampak pun awak kamar dia awak ibu dicari akan awak. Tidak boleh berpilihlah. Ada nampak dosa. Nanti awak cari Tuhan. Jadi insyaallah kalau kita dari Tuhan. Tapi kalau nak kasih pun jadi. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak baik hubungan kamu sama kamu, tak baik hubungan dengan Allah. Lalu, mana cara minumnya? Dengan baca Bismillah. Lalu, kasih tahu buya-buya awal dulu. Pakai coba. Oh no. Nada kami minum semuanya. Minumnya. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Rasulullah itu minum 3 teguk. Berapa teguk baru? Berapa baru? Berapa baru? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tanda orang yang beriman bertakwa. Contoh. Sebesar-besar begini, dia baca ditulis. Jadi kalau Islam itu kan seni. Rasulullah baca Al-Quran di Masjid Nabawi, masuk Ibnu Mas'ud, salat adul masjid, berhenti Rasul baca Al-Quran. Sesudah Ibnu Mas'ud selesai salat, Rasul berikan Al-Quran. Bacakanlah Al-Quran untuk kami. Engkau yang baca, kami yang dengar. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, engkau yang lebih fasahah, Al-Qurannya engkau yang tepat. Yang kata Rasul, suaramu lebih bagus daripada aku. Berarti Islam kan seni. Ya, seni kan baca Al-Quran. Coba kalau ada suara kita yang lebih baik, kita jadi imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik belakang. Kan kata Imam ni tapi sudah kesudahan Imam dia. Awak kau manusia awak nak tiba-tiba Kenapa? Islam itu seni. Baca itu seni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amanah yang suka, yang nomor 1 dan nomor 2. Tapi mentang-mentang kita 30 sudah hafal Al-Quran 30 juz di rumah surah Al-Ikhlas, An-Nas. Di masjid jadi imam dibaca ayat 1 sampai 164. Kami dia imam. Kalau kata imam, aduh. Kalau kita 30 juz dapat di masjid sederhana. Ini di masjid dibaca ayat 1 sampai ayat 164. Kena sombong, hati-hati. Allah tak suka kepada orang yang sombong. Kedudukan iblis dengan mereka sama, tapi dengan sombong terlakukan. Saya dapat 20 juz dosa. Di masjid saya baca
ayat 1 surah Baqarah sampai 164. Lupa saya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu Mampu dah tahu. Rukuk imam lah, rukuk lah. Imam sombong kata nak kena dia baru kita. Kata nak sombong ini sombong. Ulang balik. Qalu. Tidak ada ke? Apa mau gelisah? Qalu. Angkat tu mamu kalau ni bila berrukuk. Imam tak mau rukuk. Qalu tolong dibantu. Mamu bersorak, kami tak tahu. Apa buat? Tak mau belajar ke sekolah angka sombong. Bilang sama saudaramu, yang angka ini bagus. Pemondokan ada, masjid besar, kami diatur, pakaian kami dibersihkan. Lihat, tuh. Ya. Dalam rangka Islamiran, dan perbaiki, dan kuliah budi, dan merah sago, dan daya budi, dan indah. Maksudnya jangan lihat, dan kuliah pokat, dan merah meliki, dan daya angkat, dan indah piti. Habis. Habis buku lah. Itu Menteri Agama di buku, kan dia buku malu. Selalu. Lalu pemahaman kita iman kepada Allah, takwa kepada Allah, rajut rasa kebersamaan, satyo bayam, sedancil berbasi, barai seperti pikul, ringan seperti dinding. Bapak nak menjelaskan sampai menitir. Tetapi ketika Allah memanggil, ya Muhammad, lihat aku, apa yang kau minta? Tak ada yang meleleh lima Rasul. Jibril dah mulai mendekat. Apa yang kau minta ya Muhammad? Lihat aku, Rasul mendekat Allah. Karena Rasul yang berkehendak, Allah yang berkehendak. Lihat aku ya Muhammad. Lihat, meleleh lima Rasul. Apa yang kau minta? Inginkah kamu dan umatmu panjangkan umurnya sampai 10 tahun? Tidak ya Allah. Atau cantik gagah? Tidak ya Allah. Lalu apa yang kau minta ya Muhammad? Jadikan aku dan umatku menjadi kekasihmu. Oh kasihku, bawalah aku pergi. Menangis dalam salat. Itu yang meminta ya Muhammad, iya ya Allah, turun ke bumi, bilang kepada umatmu, aqimi shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat. Tegakkan salat. Kalau ingin menjadi kasih Allah, salat itu mencegah kamu dari kemurkaan, dari kesombongan, dari keangkuhan, dari penyakit hati. Salat. Allah tidak jelaskan di waktu kali Allah jelaskan. Tapi ketika dengan Musa paling atas. Itu sudah tahu sudah semua. Apa gunanya salat? Ya, gunanya salat menghambakan diri kepada Allah supaya kita menjadi orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Apa ciri orang yang bertakwa itu? Tiga. Apa yang tiga? Hati bil kalami wa asin salami wasilil ahami, membaikkan perkataan, menebarkan doa selamat, menghubungkan tali silaturahim. Bisa saudari pada dahulu biasa baru memantau pada kiat kata lintah buang serodang dia keliru. Setiap kau jadikan lawit, sekapa kau jadikan gunung, alam tak kampang jadi bulu. Dan elok awak tiru, yang buruk awak perbaiki, dan selamat pada dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Ustaz kepada Ustaz kepersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ونعمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأهواء النارسة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب الداعين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر